Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian bahwa hidup ini terasa monoton? Sehari-hari terjebak dalam rutinitas yang sama. Bangun pagi, makan, kuliah, nugas, tidur, dan pada akhirnya bangun lagi. Rasanya kayak roda yang berputar tanpa henti gitu. Bosan rasanya. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa sih arti dari semua ini? Apakah semua yang kita lakukan berdampak baik? Atau justru sebaliknya? Lalu, sebagai mahasiswa, apakah kita telah melakukan peran kita sebagai anak bangsa? Atau apakah kita terjebak dalam arus kesibukan? Tidak pernahkah kita berpikir untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa? Dunia ini selalu dipenuhi dengan tantangan baru bagi generasi kita. Sadarkah kalian bahwa kita seolah terperangkap dalam kesibukan tersebut, tanpa menyadari bahwa perlahan-lahan bangsa kita menghadapi sebuah problematika. Salah satu yang paling mendesak untuk saat ini adalah krisis nasionalisme. Di lingkungan kampus, kita sering diajarkan menjadi kritis dan kreatif. Tapi, apa jadinya kalau kecintaan terhadap bangsa kita sendiri perlahan memudar? Tanpa rasa nasionalisme, semua itu mungkin tidak akan banyak berarti bagi negara. Nasionalisme bukan sekedar simbol seperti ikut upacara atau hafal Pancasila, tapi sejauh mana kita peduli dengan masalah bangsa, menghargai budaya sendiri, dan berkontribusi pada negara. Pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa sekitar 65% responden dari generasi muda di Indonesia mengalami penurunan semangat nasionalisme. Hal ini bukan sekedar angka tanpa arti. Terdapat pula data dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 24% tidak hafal Pancasila, 53% tidak hafal lagu kebangsaan, dan lebih parahnya lagi, berdasarkan hasil survei didapatkan fakta bahwa sebanyak 61% generasi muda tidak peduli dengan kondisi bangsa. Fenomena ini berhubungan dengan pengaruh media sosial dan globalisasi yang kian menguat. Akibatnya, banyak remaja yang tidak lagi merasa terhubung dengan identitas nasional mereka. Mereka lebih memilih untuk mengikuti tren global yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam kasus yang terjadi di era saat ini. Pengaruh media sosial mengakibatkan orang-orang bebas mengungkapkan pendapat yang terlintas di pikirannya. Namun, pendapat-pendapat tersebut seringkali berbeda satu sama lainnya. Pendapat yang dilontarkan tentunya menimbulkan perdebatan yang dapat memicu pertengkaran di media sosial. Bahkan informasi yang beredar terkadang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bisa saja masuk dalam kategori hoax, namun telah menimbulkan pertengkaran yang dapat memecah belah masyarakat. Contohnya, boikot produk yang terafiliasi Israel menyita perhatian masyarakat. Di satu pihak mendukung hal tersebut, namun di sisi lain boikot terhadap produk-produk tersebut juga menimbulkan masalah lain, seperti susah menemukan produk yang belum ditemukan alternatifnya. Boikot juga bertambah pada perekonomian, terutama produk yang mempekerjakan orang Indonesia sendiri yang dinilai tidak peduli dengan sesama orang Indonesia. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat yang berpotensi memecah persatuan. Kasus perbedaan pendapat juga terjadi pada hal lain, seperti saat Pilpres kemarin yang saling melempar argumen dan menjatuhkan lawan, dan saling membanggakan paslon yang didukung, hingga menimbulkan fitnah dan adu argumen yang berakhir pada memaki hingga ke ranah pribadi. Pada masa pemilu Februari kemarin, seorang pria inisial AJ dilaporkan istrinya inisial NO karena melakukan KDRT sehari setelah pencoblosan. Diduga AJ marah karena NO memilih paslon yang tidak sama dengannya. Perbedaan perdebatan tersebut memang tidak dapat terhindarkan, namun kita dapat menyikapinya dengan lebih bijak. Indonesia sendiri memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.
Perbedaan-perbedaan adalah ciri bangsa Indonesia yang dapat dijadikan kekuatan untuk bersatu, bukan sebaliknya. Perpecahan tersebut seharusnya tidak terjadi jika setiap masyarakat memiliki rasa nasionalisme dan mau menurunkan egonya untuk memilih jalan tengah. Terlihat jelas bahwa semakin ke sini, rasa nasionalisme semakin meluntur di bangsa kita. Bahkan, pedoman berbangsa kita pun sering kita langgar. Tetapi, sampai di sinikah kita hanya selalu berpikir apa saja yang sudah kita lakukan dalam permasalahan ini? Apa kontribusi kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai sang agen perubahan dalam mengatasi lunturnya nasionalisme ini? Apakah kita hanya sebagai penonton saja dalam panggung kehidupan bangsa ini? Diam saja, sama artinya dengan membiarkan api nasionalisme dalam diri kita padam perlahan-lahan. Lalu, sebuah pertanyaan ini muncul dalam benak diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memulai dari hal-hal kecil, seperti meluruskan misinformasi yang beredar, berani bersuara tentang isu-isu yang menyimpang, dan selalu memperbarui pengetahuan kita tentang berita-berita nasionalisme, dan masih banyak hal lagi yang kita bisa lakukan. Perubahan tidak akan terjadi jika kita hanya berdiam diri saja, dan keadaan tidak akan membaik jika kita menunggu orang lain bergerak. Maka dari itu, kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Mulai dari hari ini untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.